Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Hari ini di pertemuan kelima pelajaran IPS kelas 7, saya akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Oke, kita lihat pengertian dari permintaan. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Permintaan yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga kesebalikannya. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, apabila harga barang substitusi turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Kemudian hal yang kedua, apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contohnya, di suatu pasar malam terdapat bazar baju murah. Caca memutuskan hanya membeli satu baju seharga Rp80.000 karena Caca hanya memiliki penghasilan Rp500.000 per bulan. Berbeda dengan Ahmad yang berpenghasilan 1 juta per bulan. Ia membeli 2 baju di bazar tersebut. Kemudian yang keempat, selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Contohnya, celana panjang sedang menjadi tren sekarang. Akibatnya, jumlah permintaan model celana panjang cenderung meningkat. Yang kelima adalah kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Selanjutnya, prediksi konsumen terhadap kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Di antaranya adalah permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Kemudian, permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Kemudian yang kedua adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Ini terbagi menjadi dua, yaitu permintaan individu, merupakan permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang.
Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Selanjutnya permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Selanjutnya kita akan melihat penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan meningkat. Seperti halnya permintaan, maka pada penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain: yang pertama adalah harga. Ini meliputi dua hal, yaitu harga barang itu sendiri. Produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga naik. Begitu pula berlaku sebaliknya. Kemudian yang kedua, harga barang lain yang terkait. Contohnya, seorang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung atau kacang-kacangan. Ketika harga jagung naik, petani akan mengurangi penanaman kacang dan menggantinya dengan jagung karena lebih menguntungkan. Yang kedua yaitu biaya produksi. Produsen membutuhkan atau membeli berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya, akibatnya jumlah penawarannya pun akan berkurang. Hal ini berlaku sebaliknya. Yang ketiga yaitu tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Di samping itu, penggunaan teknologi yang tinggi juga akan menyebabkan biaya produksi semakin murah. Peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang semakin murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu. Yang keempat adalah jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, jika beberapa produsen es krim memutuskan untuk berhenti berjualan dan keluar dari pasar, maka tentu jumlah es krim yang dijual atau ditawarkan di pasar akan turut berkurang. Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah. Ini menyangkut tentang pajak dan subsidi. Untuk tentang pajak, asumsi bahwa pajak menjadi beban penjual atau penambahan harga yang ditawarkan dan mengurangi laba. Maka semakin besar pajak, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, subsidi. Mampu mengurangi biaya produksi sehingga menjadi pengurang harga yang ditawarkan dan menambah laba. Karena itu, semakin besar subsidi, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin bertambah. Yang keenam yaitu faktor alam. Pengaruh alam akan mempengaruhi penawaran produk pertanian dan perikanan. Misalnya, bagi para petani padi, iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, jumlah beras yang ditawarkan akan berkurang. Yang ketujuh, prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Sebagai contoh, jika produsen meramalkan akan terjadi kenaikan harga beras bulan depan, maka pada saat ini produsen akan mengurangi stok penjualannya dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh akibat harga naik. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Ini akan digambarkan pada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, fungsi distribusi.
Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga, pasar menunjukkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya menjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang, sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga terjadi tawar-menawar harga. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang barang hasil produksi tersebut, diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang bagus dan harga murah. Pasar banyak macamnya dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu pasar menurut wujudnya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang kita beli dapat langsung kita lihat dan dipilih, sehingga tahu kualitas dari barang tersebut. Selain itu, antara penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi di pasar tersebut. Kemudian yang kedua, pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Contohnya, pembelian barang melalui all-shop. Yang kedua yaitu pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan, yaitu yang pertama pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan dan pasar modal. Yang ketiga yaitu pasar menurut luas jaringan industrinya. Yang pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat, seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual batik asal daerah tersebut. Penjual pada pasar ini memakai kain batik untuk melestarikan budaya sehingga permintaan batik pada daerah ini sangat banyak dan ini berbeda dengan permintaan batik di daerah lain. Yang kedua yaitu pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Selanjutnya adalah pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi berbagai negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Yang keempat yaitu pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama, pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari.
Contoh pasar ini antara lain pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Kemudian yang kedua adalah pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh pasar ini antara lain pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. Kemudian yang ketiga pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiun pegawai pos. Yang keempat yaitu pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraannya pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contohnya antara lain PRJ atau Pekan Raya Jakarta dan Pasar Malam Sekatenan di Solo. Yang kelima adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, demikian tadi penjelasan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti dan dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-6. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.